Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naidwa dari Fakultas Hukum Universitas Kenahan semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview tentang hukum administrasi negara pertemuan ke-14, yaitu tentang perlindungan hukum melalui hukum administrasi negara. Yang dosen pengambilnya adalah Bapak Dr. Haji Dedi Miladi SMH dengan asisten Pak Dr. Emrandi Aryani SMH. Dengan hukum melalui hukum administrasi negara, subjek hukum selalu memikul hak dan kewajiban adalah manusia, badan hukum, jabatan. Tindakan hukum merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Sudikno Martokusumo mengupakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Fungsi hukum dalam tatanan implementasi untuk menciptakan suasana hubungan hukum antara subjek hukum secara harmonis, seimbang, dan damai. Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang apabila yang pertama, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. Yang kedua, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar kaidah hukum tersebut. Pelindungan hukum dalam bidang perdata berkenaan dengan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim. Sudargo Gautama mengungkapkan persoalan menggugat pemerintah ini dianggap sebagai salah satu bagian yang sulit dari ilmu hukum perdata dan hukum administrasi. Sedangkan R. Cronenberg mengungkapkan 7 konsep mengenai apakah negara dapat digugat di muka hakim perdata, diantaranya yang pertama, konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep negara hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan oleh kekuasaan, menyatakan bahwa tidak ada gugatan terhadap negara. Yang kedua, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus. Sebagai penguasa, negara tidak dapat digugat, sebaliknya sebagai fiskus negara dapat digugat. Konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak, yakni apakah suatu hak dilindungi oleh hukum publik atau hukum perdata. Yang keempat, konsep yang mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. Yang kelima, konsep yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk membuat negara. Konsep ini tidak mempermasalahkan apakah yang dilanggar itu peraturan hukum publik ataukah peraturan hukum perdata. Yang keenam, konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi. Fungsi tidak dapat digugat, tetapi pelaksanaan fungsi dapat digugat. Yang terakhir yaitu konsep yang mengenakahkan suatu asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dalam tindak tanduknya, apapun aspeknya, memperhatikan tingkah laku manusiawi yang normal. Para pencari keadilan dapat menuntut negara dan alatnya agar mereka berkelakuan normal. Negara sebagai institusi memiliki 2 kedudukan hukum, yaitu yang pertama sebagai badan hukum publik, yang kedua sebagai kumpulan jabatan atau lingkungan pekerjaan tetap. Pelaksanaan kedudukan ini semua oleh wakilnya yang namanya pemerintah. 2. Lalu perlindungan hukum dalam bidang publik. Karakteristik dan instrumen hukum pemerintah berupa keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Menurut Sahran Basah mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat, diantaranya yang pertama perlindungan preventif, yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah dinyatakan definitif. Artinya perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Lalu ada perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif ini sangat besar, artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Tindakan hukum pemerintah berupa mengeluarkan keputusan merupakan tindakan pemerintah yang termasuk kategori regiling atau perbuatan pemerintah dalam bidang legislasi. Lalu upaya administrasi ada 2 macam, yaitu pertama, banding administrasi adalah penyelesaian sengketa tun yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan ketetapan yang disengketakan. Yang kedua, prosedur keberatan adalah penyelesaian sengketa tun dilakukan oleh instansi yang melakukan ketetapan yang bersangkutan. Dan menurut Sahran Basah, bahwa perlindungan hukum yang diberikan merupakan condition sine qua non dalam menegakkan hukum dan melaksanakan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah meliputi fungsi direktif, integratif, stabilitatif, prefektif, dan korektif.
Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.